Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua menyambut hari Senin. Ya ini masih hari Ahad malam sih sebenarnya. Cuman insya Allah ini akan tayang hari Ahad pagi, hari Senin pagi itu kan sudah mulai agak hilang konsentrasi. Ini akan tayang hari Senin pagi. Sebelumnya gue ingin ucapkan selamat ya hari Senin untuk sobat Football United di mana-mana yang bekerja. Semoga rezekinya lancar, semoga urusannya juga lancar, yang beraktivitas lain pun juga mudah-mudahan gue doakan insya Allah semuanya lancar ya. Dan yang paling penting sehat-sehat selalu sekeluarga. Gue ucapkan juga terima kasih banyak atensinya, terima kasih banyak yang views, yang likes, yang subscribe, yang komen. Mohon maaf, gue belum bisa sering-sering rajin-rajin balas komen, tapi insya Allah selalu gue usahakan untuk membaca komennya. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke, langsung aja news update. Gue ambil dari beberapa sumber dan banyak juga gue ambil dari Sky Sports ya. Ini ada rubrik tentang berita dari beberapa media. Dikabarkan, dan menurut gue sekali lagi ini akan banyak rumor edisi kali ini, gosip juga. Gue serahkan kembali kepada Sobat Football United, mau percaya mau enggak, gue hanya menyampaikan. Oke. Pertama, Erik ten Hag dikabarkan menyiapkan penjualan ya, mungkin dari beberapa pemain Manchester United untuk bisa mendatangkan Harry Kane dan juga Declan Rice. Wow. Sebelum gue bahas atau gue kasih opini gue tambahkan dulu, itu ditulis kalau Chelsea menargetkan Victor Osimhen juga dan akan membayar berapapun untuk bisa mengalahkan Manchester United untuk mendatangkan striker Napoli. Ya Barcelona, Atletico Madrid, AC Milan mengikuti Pierre-Emerick Aubameyang, dan Manchester United juga dikabarkan ini ngecek ya informasi tentang sayap Barcelona Ansu Fati. Di artikel selanjutnya masih terkait kabar sebelumnya, Erik ten Hag ya menyiapkan jalan kurang lebih demikian ya musim panas ini untuk Manchester United untuk bisa mendatangkan dua target besar, Harry Kane dan juga Declan Rice, karena Chelsea di sisi lain juga menargetkan Victor Osimhen. Ya, jadi sebenarnya sama kayak di headline-nya tadi di judulnya mengenai Harry Kane, Declan Rice, Victor Osimhen. Seperti yang gue sering singgung, gue asumsikan kalau dan juga gue perkirakan Manchester United nampaknya di musim panas akan berburu lini depan dan juga lini tengah. Bisa jadi akan mendatangkan pemain dengan jumlah yang tidak banyak, mungkin hanya 2 ataupun 3. Itu sangat mungkin. Mungkin lebih banyak melepas, itu juga sangat mungkin. Tapi bagaimana cairnya pergerakan di bursa transfer nanti, menurut gue akan banyak juga tergantung ya bagaimana proses penjualan Manchester United. Nah, dua nama ini, Harry Kane dan juga Declan Rice. Harry Kane menurut gue sudah jelas. Ini striker pilihan gue. Mungkin Sobat Football United ada yang sepakat, ada yang gak sepakat. Gak apa-apa, beda pendapat. Gue sudah sampaikan di video sebelumnya. Sebelum gue bikin video ini, Harry Kane memecahkan rekor Tottenham Hotspur ya, menjadi pencetak gol terbanyak, dan juga masuk daftar pemain yang bisa mencetak gol di atas 200 di Premier League. Dan menurut gue nih raihan rekor individu yang luar biasa. Harry Kane seperti yang gue katakan ya, Liga Inggris banget. Di Liga Inggris ini 2 digit itu sudah jaminan selama beberapa musim, dan gue melihat dengan pengalamannya, dengan kapasitasnya, dengan kualitasnya, kalau dia bergabung ke Manchester United justru akan meningkatkan lagi daya serang ya dari Manchester United pastinya, dan juga ambisi dari Harry Kane sendiri. Artinya besar peluang untuk bisa meramaikan perburuan gelar juara di berbagai kompetisi yang diikuti oleh Manchester United. Ya, gue pikir Manchester United bisa memberikan hal tersebut ke Harry Kane, sehingga
ada kemungkinan ya, tapi tentu saja harga ini nampaknya akan mahal. Nah, bagaimana dengan Declan Rice? Declan Rice pemain yang juga sempat dikaitkan di Manchester United. Langsung aja kalau menurut gua Declan Rice posisinya kok kayaknya hampir sama dengan Casemiro ya. Karakternya tuh hampir sama. Jadi pemain jangkar kalau menurut gua. Manchester United butuh pemain yang bertipe kreator ya, dengan visi yang bagus, mungkin kapasitasnya lebih tinggi daripada Christian Eriksen di posisi yang sekarang ditempati oleh Christian Eriksen. Tentu saja ada pemain Frankie De Jong yang juga sering dikaitkan ke Manchester United, dan menurut gue tipe-tipe pemain seperti Frankie De Jong itulah yang mungkin lebih cocok untuk sistem permainan Manchester United, juga melihat situasi skuad saat ini. Kalau seandainya Manchester United mendatangkan Declan Rice, ini harganya akan mahal. Kalau mungkin ada yang berpendapat ya nanti kan bisa buat backup seorang Casemiro dimainkan secara berganti. Gua enggak, gua justru melihat tidak begitu. Gua justru melihat tipe pemain seperti Declan Rice ini adalah pemain yang memang disiapkan untuk bermain secara atau masuk ke tim inti 11. Casemiro di sisi lain pun juga demikian, sehingga ya di sini gue berpikir dalam tanda kutip ada kayak konflik nih ya, sehingga kalau menurut gue sih ya dengan amatiran nampaknya bukan Declan Rice untuk Manchester United di posisi gelandang untuk musim depan yang diperkuat ya, lebih ke yang pivot yang satunya lagi nih yang di posisi saat ini ada Christian Eriksen. Chelsea dikabarkan ingin mengejar Victor Osimhen. Menurut gue masuk akal melihat bagaimana situasi lini depan dari Chelsea dan ambisiusnya Todd Boehly. Ya menurut gue bisa jadi sih mereka akan berusaha untuk mendatangkan Victor Osimhen. Bahkan mereka tidak ragu untuk melakukan perang harga dalam tanda kutip. Victor Osimhen tentu saja musim ini luar biasa bersama dengan Napoli. Walaupun gue juga udah jelaskan di video sebelumnya, gue lebih favoritkan Harry Kane, tapi gue juga melihat Victor Osimhen, jangan salah ya, gue juga melihat ini pemain yang berteknik tinggi, luar biasa, pemain tajam, bahkan sekarang ini sedang dalam momentum yang sangat bagus, baik itu secara individu maupun juga perannya di Napoli. Kita nantikan saja, sorry ya, ini masih sebatas rumor. Dari The Athletic dikabarkan kalau Raphael Varane ini mengatakan kenapa dia pensiun dari tim nasional Prancis karena jadwal yang sangat ketat. Ya sekarang dia bisa lebih konsentrasi, dan tentu saja konsentrasinya ke Manchester United. Ini kabar bagus, sudah gue sampaikan juga di news update sebelumnya. Memang Raphael Varane dengan cedera ini kan sangat dekat. Dan mudah-mudahan dengan pensiunnya dia dari tim nasional Prancis, paling tidak kalau musim panas ya tidak harus sibuk dengan jadwal-jadwal tim nasional, pun juga kalau ada jeda kompetisi internasional, Nation League contohnya, ya dia tidak harus memperkuat tim nasional Prancis kan ya. David Moyes dikabarkan nih terkait dengan Declan Rice ya akan memecahkan rekor transfer kalau dia meninggalkan West Ham. Kan harganya mahal, jadi tidak mungkin menurut gua pemain seperti Declan Rice ini hanya menjadi semacam kayak sirkulasi ataupun rotasi untuk seorang Casemiro, pun juga sebaliknya. Nah sekarang pertanyaannya mungkin, nah gimana kalau mereka berdua bermain secara bersama? Gue sih berpikir karakternya juga hampir sama sih. Jadi gue lebih suka kalau lini tengah tuh punya karakter yang berbeda-beda. Menurut gue sih ya dengan amatiran. Ya Erik ten Hag di kabar lain itu ya yang Chelsea nggak gue bahas. Tapi langsung aja ke paragraf kedua. Erik ten Hag mengatakan kalau telah mengatakan kepada Harry Maguire kalau dia akan mendapatkan banyak peluang ya untuk bisa mendapatkan kembali posisinya di tim utama setelah Erik ten Hag memblok Inter Milan, tawaran dari Inter Milan untuk mengambilnya dengan pinjaman. Ya bisa jadi itu akan terjadi, Harry Maguire diberikan lagi kesempatan, dan sudah beberapa kali kan. Yang dimaksud Erik ten Hag mungkin di sini kesempatan juga bukan berarti dia langsung tampil sebagai starting 11, tapi sebagai pemain pengganti dulu. Kalau itu juga bisa memberikan penampilan yang bagus sedikit demi sedikit, mungkin baru akan diberikan kepercayaan yang lebih lagi. Juga melihat situasi tim, kalau Lisandro Martinez ataupun Raphael Varane
ada gangguan fisik ataupun kena akumulasi dan lain-lain, juga bagaimana lawan yang dihadapi, mungkin Harry Maguire akan mendapatkan menit yang lebih banyak lagi. Harry Maguire sering gue tekankan memang musim lalu tampil buruk ya. Musim awal-awal musim ini pun juga demikian, tapi seiring dengan berjalannya waktu menurut gue ada perbaikan walaupun masih sedikit demi sedikit, namanya juga proses ya kan. Ya ini bisa saja terjadi sih, Harry Maguire akan mendapatkan kembali paling tidak menit bermain yang akan lebih banyak, walaupun secara ringan amatiran gue masih melihat duet utama Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez sampai dengan sejauh ini merupakan ya duet center back terbaik yang ada di Manchester United. Dan jangan lupakan masih ada seorang Victor Lindelof ya. Dari Sunday Express ini ya Manchester United menanyakan kemungkinan atau informasi ke Barcelona tentang Ansu Fati. Wow. Ya pemain muda ini bagaimana kalau gue melihat ya Manchester United sayap menurut gue sejauh ini sudah oke ya. Maksudnya dari sisi kualitas dan juga dari sisi pemain. Anthony yang didatangkan secara mahal kan tidak mungkin dilepas musim depan. Katakanlah mungkin ada yang gak suka ya. Kayak kita harus realistis juga, gak mungkin dong dalam satu musim. Tentu saja masih ada proses yang harus dihadapi oleh Anthony. Terus kita masih ada, maksud gue proses adaptasi ya. Lalu kita juga masih ada Jadon Sancho. Di kiri tentu saja ada Marcus Rashford, ada Alejandro Garnacho. Jadi menurut gue sih enggak. Kabar selanjutnya tentang kontrak Diogo Dalot. Ini sekarang gue ke Twitter. Dikabarkan nampaknya akan sampai 2028 kontrak barunya. Jadi 5 tahun. Gajinya 85.000 pounds plus bonus. Wow, ini semakin dekat. Erik ten Hag dan juga dikabarkan oleh beberapa media ya, kalau Diogo Dalot ini jadi bagian utama proyek jangka panjang Erik ten Hag. Dan gue juga melihat perkembangannya sangat pesat. Oke, saat ini memang masih lebih ke Aaron Wan-Bissaka, tapi menurut gue perlahan pasti akan kembali lagi ke Diogo Dalot. Sementara kontrak dari David De Gea ini masih terus didiskusikan. David De Gea mengatakan kalau mereka ini masih terus berbicara dan fokus tentu saja ke pertandingan, itu yang paling penting. Tapi dia yakin ini akan berakhir dengan arah yang bagus. Menurut gue besar kemungkinan akan tetap stay. David De Gea sudah menunjukkan minat untuk terus di Manchester United, bahkan rela gajinya dipotong. Dan penampilan dari David De Gea menurut gue sejauh ini secara umum secara rata-rata bagus sih. Kalau menurut gue ya, bagaimana save-nya, distribusi bolanya, oke belum 100%, tapi menurut gue banyak yang berhasil juga. Dan ya dengan lini belakang Departemen Pertahanan Manchester United juga bisa membangun komunikasi yang bagus, kerjasama yang bagus dengan pemain bertahan yang lain. Jadi menurut gue ya mudah-mudahan akan segera diperpanjang. Di sisi lain Nottingham Forest ingin mempermanenkan ya Dean Henderson kalau mereka bisa stay di Premier League. Dan ya Manchester United ini sebenarnya sempat melihat kemungkinan untuk memanggil kembali Dean Henderson ketika Martin Dubravka kembali ke Newcastle, tapi Dean Henderson ingin atau lebih memilih untuk stay di Nottingham Forest. Kabarnya bahkan Erik ten Hag langsung yang menghubungi Dean Henderson ketika Dubravka ini kembali ke Newcastle, tapi sang pemain nampaknya tidak ingin kembali ke Manchester United saat ini. Dan menurut gua bagaimana proses cabutnya Dean Henderson yang tidak secara mulus ya, gua nggak mau mengambil kata dengan cara tidak baik-baik, nggak, gua lebih memilih untuk ya tidak mulus. Menurut gua sih punya kemungkinan besar akan lepas di musim panas nanti Dean Henderson, karena memang dia melihat untuk menjadi kiper utama ya di klub manapun, dan sekarang dia bisa mendapatkannya di Nottingham Forest. Dan make sense kalau Nottingham Forest bisa bertahan di Premier League. Nampaknya Dean Henderson juga akan mencari jalan keluar dari Manchester United yang mungkin untuk stay di Nottingham Forest, sekalipun Nottingham Forest juga ada Keylor Navas kan ya, tapi ya menurut gua sih, ataupun dia juga bisa ke klub lain, itu juga terbuka kemungkinannya. Kabar terakhir ini tentang apa ya? Ya tambah informasi aja. Gue ambil dari Center Devils. Kalau Casemiro, ternyata dia mengatakan kalau nama saya adalah Carlos Henrique Casimiro, pakai A ya. Dia bermain di Sao Paulo dan mereka ternyata keliru tuh namanya pakai E, jadi Casemiro. Dan dia pada saat itu bermain bagus, lalu meminta, ya dia yang agak percaya sama hal-hal yang begituan, lalu dia
maksudnya hal-hal yang ya ada ngaruhnya nama dan segala macam, maka dia bilang udah namanya tetap aja pakai E gitu. Tapi ternyata nama sebenarnya adalah Casimiro, bukan Casemiro ya. Tapi ya whatever, siapapun itu mau ngomongnya Casimiro, Casimiro kita tahu yang dimaksud siapa. nggak gitu juga sih. Tapi maksud gue, ya gue juga berusaha untuk pronounce atau menyebutkan pemain dengan sesuai. Cuman dari sini gue tahu ternyata namanya Casimiro aslinya, walaupun namanya sekarang dibaca Casemiro. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Sekali lagi semoga sehat-sehat keluarga, murah-murah rezekinya, lancar-lancar urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.